Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tes DNA itu menjadi tolak ukur tentang masalah nasab? Yang pertama, tes DNA darah itu tidak bisa menjadi tolak ukur masalah nasab. Dan sangat berbahaya kalau tes DNA ini akan menjadi tolak ukur tentang nasab seseorang. Nasab itu ditentukan dari pernikahan yang sah, yang telah diatur dalam agama Islam, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang patuh dan taat mengikuti apa yang disampaikan, yang diajar oleh kita punya Nabi. Sehingga nasab itu nanti lewat pernikahan yang sah, artinya dengan adanya pernikahan. Kalau seandainya tes DNA ini menjadi tolak ukurnya, nanti ada orang bisa menitipkan daripada spermanya ke dalam rahim seorang perempuan tanpa lewat pernikahan, dan ini akan menjadi bahaya kalau ini dijadikan tolak ukur tentang nasab seseorang. Kemudian yang kedua, nanti pun orang-orang pada ketakutan semuanya dan merasa ragu. Saya ini nanti pas mau dicek tes DNA ini, kira-kira ini orang tua saya atau tidak ya? Bahkan bisa menjadikan timbul fitnah, kegaduhan yang luar biasa. Kemudian yang namanya nasab itu lewat pernikahan dan juga lewat saksi-saksi yang ada. Bukan sekali lagi menggunakan tes DNA itu. Karena ini untuk menunjukkan tentang masalah nasab. Bukan dengan tes DNA hanya semudah yang kita bayangkan. Bisa nanti lewat saksi-saksi yang ada, bahwa oh ini adalah anaknya orang ini, saksi yang ada yang banyak. Atau juga nanti sudah masyhur, sudah dikenal di khalayak umum bahwasanya ini adalah anaknya orang ini, dan itu sudah cukup. Tidak harus pakai tes DNA, dan sangat berbahaya sekali lagi kalau nasab itu dikaitkan dengan yang namanya tes DNA, dan dalam agama tidak diperlakukan seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus juga kita ingat, bagi kita yang punya ilmu agama atau orang alim, maka kita di saat akan memberikan statement, akan menyampaikan sesuatu dari lidah kita ini, ingat kita ini menjadi panutan, kita ini akan menjadi figur bagi orang lain. Sehingga di saat kita akan menyampaikan, maka hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Kalau orang awam saja yang tidak punya ilmu, itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menjaga lidahnya, hati-hati dalam berbicara, apalagi orang yang punya ilmu agama. Sehingga di saat kita akan menyampaikan kita punya ilmu, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita sampaikan tidak pakai hawa nafsu, tidak pakai karena kecenderungan dengan seseorang, tidak pakai karena kita berpihak dengan seorang, tapi karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al ilmu khosya kullu yu'rab bidzaka ahlu. Orang yang punya ilmu agama itu ciri-cirinya yang paling jelas memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takut itulah seorang akan diketahui dia seorang ulama atau bukan daripada seorang ulama. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Ulama itu adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahuinya? Dia tidak asal-asalan menyampaikan ilmunya. Dia menyampaikan ilmunya tidak dengan hawa nafsunya. Dia menyampaikan ilmunya tidak karena kecenderungan dengan si A, si B, si C, tapi betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati juga. Nabi Muhammad SAW juga sudah pernah menyatakan kekhawatiran dengan orang yang punya ilmu agama tapi menyampaikan ilmunya tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Aku tidak takut dengan yang namanya Dajjal,
Tapi ada yang lebih aku takut daripada Dajjal, yaitu ulama su, kata Nabi. Siapa itu ulama su? Orang yang punya ilmu agama, orang yang alim, bukan orang yang bodoh. Dia punya pengetahuan ilmu agama, dia belajar khusus masalah agama, tetapi yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan dengan nafsunya, dengan keinginan sepihaknya, maka ini sangat berbahaya. Maka ingat, wahai orang yang punya ilmu agama, Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Soffatuz Zubat sudah pernah mengatakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabu min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu, dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, tidak menyebarkan sesuai apa yang dia pelajari, mu'addabun, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli ubadil wathan, daripada sebelum penyembah berhala. Dan di sini para ulama menjelaskan kenapa kok Allah menyiksa, memasukkan neraka orang yang punya ilmu agama terlebih dahulu yang tidak mengamalkan ilmunya daripada penyembah berhala, sebagai bentuk kecewanya Allah, sebagai bentuk murkanya Allah yang sangat dalam dengan orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak memberikan ilmunya dengan sesuai apa yang dia pelajari. Dan orang yang punya ilmu agama, di saat dia menyampaikan sesuatu, maka dia akan menjadi fitnah kalau tidak sesuai dengan aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya adanya tes DNA seperti ini. Cobalah kita pikirkan secara cermat. Dari dulu tidak ada pertanyaan seperti ini. Dan Al-Fakir, saya pribadi berhusnudon pun, saya kurang paham. Mudah-mudahan ini hanya omongan orang saja, tidak hakiki. Karena kalau seandainya tes DNA ini menjadi tolak ukur masalah nasab, tidak usah jauh-jauh, 50 tahun atau 100 tahun yang lalu para ulama dari kalangan para habaib, mereka pasti akan mengetes tes DNA untuk seorang anak laki-laki yang akan menikah dengan anak perempuannya. Kenapa? Para habaib sangat menekankan masalah nasab, bagaimana mereka punya seorang anak syarifah akan dinikahkan dengan para habaib, dan itu nanti akan menjadi tolak ukur tentang masalah nasab daripada anak mereka yang anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki dari kalangan sayyid atau dari kalangan habib. Maka ini yang harus menjadi cerminan yang sungguhnya. Kemudian pesan Al-Fakir yang ketiga kepada kita orang awam yang tidak belajar ilmu agama, apalagi Allah sekarang kita zaman media sosial, jangan banyak komentar tentang masalah agama yang kita nggak pernah belajar ilmu agama. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang sering kita dapatkan dari ustadz kiai ulama kita? Satu, diam, tidak usah banyak komentar. Kedua, tanyakan dengan ustadz kiai ulama kita yang menjadi rujukan, yang beliau punya ilmu agama, mengamalkan ilmunya, punya rasa takut kepada Allah, berakhlak yang baik, sampaikan, tanyakan kepada beliau. Dan itulah sikap sebaik-baik kita sebagai orang awam yang tidak belajar ilmu agama. Sekarang luar biasa, semua orang komentar yang tidak punya ilmu agama, bahkan mungkin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berkomentar seakan-akan mereka paling alimnya orang, seakan-akan mereka paling hebatnya orang, seakan-akan mereka pernah belajar khusus masalah agama. Maka Al-Fakir ingatkan kepada kita yang orang awam, Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan bahwasanya paling banyak nanti orang itu masuk neraka adalah karena mereka tidak bisa menjaga lidahnya. Paling banyak orang tergelintir di jembatan Shiratal Mustaqim bukan karena dosa dan maksiatnya saja, tapi paling banyaknya karena mereka memanen atas ucapan yang mereka ucapkan daripada lidahnya. Maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita berbicara, dan ingat setiap satu kata ada tanggung jawabnya di hari kiamat. La yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jamaah al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat belajar ilmu agama, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada ustadz kiai ulama kita untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, bukan karena hawa nafsunya atau kepentingan pribadi. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang awam bisa menjadi orang-orang yang mengambil bijak di dalam media sosial, di dalam kehidupan kita, dan selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.